Jokowi melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tampak potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada 2 opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE.
Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang.
Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 7 Kelu Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Rai Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Rai Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Rai Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024,
Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufufafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufufafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufufafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufufafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufufafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufufafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufufafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tanpa hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT-UN membuat keputusan berani. Namun jika PT-UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufufafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufufafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufufafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufufafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufufafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufufafa.
Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, Paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaesang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tampak potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaesang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaesang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaesang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaesang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai Cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya,
menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti Wapres terpilih, namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi Wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Rai Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Rai Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Rai Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Rai Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Rai Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Rai Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi,
Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian?
Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaesang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaesang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaesang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaesang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaesang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih, namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya.
Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 7 Kelu Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Raka Buming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Raka Buming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Rai Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Rai Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Rai Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Rai Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Rai Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Rai Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos.
Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Rai Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Rai Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Rai Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Rai Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Rai Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih, namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini.
Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tanpa hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran.
Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Rai Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Rai Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Rai Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Rai Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Rai Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Rai Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Rai Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Rai Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial.
Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufufafafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada 2 opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufufafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufufafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufufafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufufafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufufafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufufafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufufafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufufafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan,
Selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tanpa hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya.
Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi Wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Rai Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Rai Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Rai Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Rai Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Rai Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Rai Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Rai Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Rai Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Rai Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Rai Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Rai Suryo merugikan nama baik Gibran.
Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa.
Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Raka Buming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tanpa hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT-UN membuat keputusan berani. Namun jika PT-UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap.
Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaesang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaesang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaesang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaesang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaesang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati.
Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai Cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti Wapres terpilih, namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada 2 opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi Wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik.
Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tanpa hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT-UN membuat keputusan berani. Namun jika PT-UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo.
Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai Cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti Wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan Wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi Wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putasan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT-UN membuat keputusan berani. Namun jika PT-UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE.
Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai Wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak Istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak Istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status Wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang.
Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT UN membuat keputusan berani. Namun jika PT UN berani membatalkan, akan ada 2 opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Rai Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga. Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast Bocor Alus, Tempo berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024,
Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan ultah ke-74 Prabowo. Ketua PDIP Puan Maharani tidak menampik pertemuan Megawati Prabowo digelar secepatnya sebelum pelantikan, namun masih dirahasiakan. Sementara itu, PT-UN akan membacakan putusannya gugatan PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI, menerima Gibran sebagai cawapres 10 Oktober 2024 mendatang. Politisi PDIP, Muhammad Guntur Romli, meyakini gugatan partainya terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres, akan dikabulkan. Namun, perwakilan tim kuasa hukum PDIP, Dev Surya, menjelaskan, jika apa yang diminta pihaknya dalam gugatan bukan untuk mengganti wapres terpilih. Namun meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres terpilih. Kami meminta KPU tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelantikan wapres, ujarnya. Sementara itu, Gibran tampak hadir di uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia pun memuji menu makan siang disediakan Perumda Dharma Jaya, BUMT DKI Jakarta. Menu ini termasuk paling mewah. Jika minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran. Jauh sebelumnya Gibran sudah memberikan tanggapannya pada 3 April 2024 lalu, atau tepatnya sehari setelah gugatan PDIP masuk ke PT-UN. Ya udah dilalu saja, ujar Gibran. Dia pun mengatakan sudah ada tim yang memantau dan menindaklanjuti terkait putusan perkara tersebut. Nanti ada yang menindaklanjuti, pungkasnya. Menilai hal ini, ex-ketua MK Mahfud MD pesimistis PT-UN membuat keputusan berani. Namun jika PT-UN berani membatalkan, akan ada dua opsi yakni pendukung Gibran menerima saja, sehingga Prabowo dilantik dan diberikan hak menentukan wakilnya. Atau Gibran banding, maka pelantikan tetapi dilanjutkan Gibran tetap menjadi wapres, hingga menunggu proses itu berkekuatan hukum tetap. Nasib Gibran jika akun Fufu Fafa terbukti miliknya, diduga hina Prabowo, terancam gagal dilantik? Belakangan ini pembahasan mengenai Fufu Fafa viral di media sosial. Bagaimana tidak? Akun Kaskus itu diduga menghina Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto. Selain itu, Fufu Fafa juga disebut-sebut milik wakil Prabowo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kendati banyak bukti dari netizen atas polemik ini, pun pembenaran pakar telekomunikasi Roy Suryo, berbagai pihak termasuk Gibran telah membantah isu Fufu Fafa. Dilansir dari Tribun Jatim, kasus akun ini sudah menjadi viral di medsos karena akun itu disebut-sebut milik Gibran tetapi dibiarkan menjadi bola liar oleh Polri, tanpa ada langkah penindakan dari segi Kamtibmas dan penegakan hukum karena aspek tindak pidana ITE. Melihat narasi di dalam akun Fufu Fafa, yang ramai diperbincangkan publik, maka Kapolri seharusnya menjadi orang pertama melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap siapapun pemilik akun Fufu Fafa. Apalagi akhir-akhir ini pernah muncul adanya tuntutan mahasiswa agar Gibran tidak dilantik sebagai wapres dan turunkan Presiden Jokowi sekarang juga.
Secara konstitusi, MPR adalah pengemban fungsi representasi rakyat, ia sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Karena itu MPR bukanlah lembaga juru stempel hasil pemilu dan juga bukan juru stempel putusan MK dalam sengketa Pilpres. Mengapa demikian? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, ia merupakan lembaga penilai tertinggi dan terakhir sehingga memiliki wewenang untuk menilai kelayakan seorang capres-cawapres terpilih apakah layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak. Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun telah buka suara soal kehebohan ini. Dasko menyatakan, sejauh ini tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran maupun Presiden Jokowi. Dasko menyebut Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa yang ramai menjadi perbincangan itu. Ia menegaskan, sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengenai akun Kaskus tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, mengklaim akun Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan, selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo, akun Fufu Fafa tersebut dipastikan bukan milik Gibran. Sebelumnya juga Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa. Ketidaktahuan tersebut disampaikan Gibran saat menemani pasangan calon, paslon, pada Pilkada Solo 2024, Respati Ardi Astrid Widayani, belusukan. Ketika kembali disinggung soal kepemilikan akun Fufu Fafa, Gibran enggan memberikan respons lebih lanjut. Fakta Roy Suryo yang sebut Kaisang akui akun Fufu Fafa punya Gibran, bikin istana panik. Misteri akun Fufu Fafa dalam sepekan terakhir ini kembali viral dan menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh publik yang menyorotinya adalah Roy Suryo yang dikenal sebagai pengamat telematika. Roy Suryo dengan vokal dan tegas bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diyakininya adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Statement Roy Suryo ini menjadi bahan isi podcast, Bocor Alus, Tempo berjudul, Manuver Jokowi Melindungi Fufu Fafa yang tayang pada Sabtu, 5 Oktober 2024, lalu. Tanpa potongan cuplikan video yang diunggah akun X, Cakhum pada Senin, 7 Oktober 2024, Roy Suryo menyebut jika pihak istana panik atas temuan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang menyebut jika Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan soal ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang mengakui jika akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Meski Gibran tak mengakui soal kepemilikan akun Fufu Fafa, kebohongannya akhirnya dibongkar oleh adik kandungnya sendiri. Terkait pengakuan itu, Roy Suryo menyebut jika Kaisang tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kaisang kan gitu, orangnya ceplas-ceplos, kadang-kadang kelepasan. Kayak dulu dia juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti. Kaisang ternyata mengamini bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya, diujar Roy Suryo dalam video tersebut. Atas pengakuan Kaisang, kata Roy Suryo membuat pihak istana panik hingga berupaya untuk menghapus komentar-komentar akun Fufu Fafa milik Gibran yang kebanyakan memicu kontroversial. Diberitakan sebelumnya, buntut dari ucapannya yang menyebut pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, Roy akhirnya dipolisikan. Roy Suryo dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu lantaran ucapan Roy Suryo merugikan nama baik Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi, Budianto mengatakan, Gibran sebagai wakil presiden terpilih harus dilindungi. Ucapan Roy Suryo dinilai tidak berdasar. Status wapresnya diputuskan 10 Oktober, Gibran pantau makan siang gratis, Prabowo temui Megawati. Saat nasib Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Oktober 2024, terkait gugatan PDIP ke KPU, Prabowo Subianto makin getol melakukan lobi politik. Bahkan, Megawati dijadwalkan bertemu Prabowo 10 Oktober, namun ada pula yang mengabarkan 12 hingga 15 Oktober. Terakhir pertemuan akan terjadi pada 17 Oktober bertepatan dengan